Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Asyari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah teori-teori komunikasi dengan dosen pengampu yakni Bapak Rohendi. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 7 tradisi dalam ilmu komunikasi dan hubungannya dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi. Dalam 7 tradisi dalam ilmu komunikasi ada 7, yakni yang pertama, tradisi sibernetik, fokus pada proses informasi dan bagaimana pesan dikirimkan, diterima, dan juga diproses. Yang kedua ada tradisi sosio-psikologis, di mana menekankan pada perilaku individu dalam komunikasi dan pengaruh komunikasi terhadap sikap, emosi, dan juga perilaku. Yang ketiga ada tradisi retorika, berfokus pada seni berbicara dan persuasi. Yang keempat ada tradisi fenomenologis, yakni menekankan pada pengalaman subjektif dan interpretasi individu terhadap dunia. Yang kelima ada tradisi sosiokultural, menganggap komunikasi sebagai praktik sosial yang membentuk realitas sosial. Yang keenam ada tradisi kritis, fokus pada kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan dalam komunikasi. Yang ketujuh ada tradisi semiotik, memeriksa tanda dan simbol dalam komunikasi. Lalu selanjutnya, apa hubungannya dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi? Dalam setiap tradisi ini memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk menganalisis dan memahami teori-teori komunikasi. Dengan memadukan pendekatan dari berbagai tradisi ini, para peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, yang kedua, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan konteks komunikasi dan hubungannya dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi. Jawabannya, hubungan antara konteks komunikasi dan teori-teori komunikasi adalah bahwa teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana komunikasi berfungsi dalam berbagai situasi dan lingkungan. Dengan memahami konteks spesifik di mana komunikasi terjadi, para peneliti dan praktisi dapat menerapkan teori-teori yang relevan untuk menganalisis dan memperbaiki proses komunikasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan teori-teori berikut menurut Anda sendiri dan berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada teori agenda setting, yang kedua teori media kritis, yang ketiga teori komunikasi dua atap, yang keempat teori interaksi simbolik. Yang pertama ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu, apa yang dianggap penting oleh publik. Media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka memberitahu kita apa yang harus dipikirkan. Lalu contoh konkretnya tentang teori agenda setting, yakni ketika media sering memberitakan tentang pemanasan global,
masyarakat akan mulai melihat pemanasan global sebagai isu penting yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya yaitu teori media kritis. Teori media kritis berfokus pada bagaimana media dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan ideologi dominan. Teori media kritis ini mengkritik cara media seringkali merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Lalu contoh konkretnya tentang teori media kritis yakni ketika iklan-iklan di televisi sering menampilkan standar kecantikan yang ideal, yang pada gilirannya memperkuat bahwa norma-norma sosial tentang kecantikan dan tubuh yang sempurna. Lalu yang ketiga, ada teori komunikasi dua atap. Apa itu teori komunikasi dua atap? Teori ini menyatakan bahwa informasi dari media massa pertama-tama mempengaruhi para pemimpin opini (opinion leaders) yang kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Pemimpin opini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan perilaku orang lain. Lalu contoh konkretnya tentang teori komunikasi dua atap, yakni ketika seorang influencer atau seleb di media sosial yang membaca artikel tentang diet sehat, kemudian membagikan informasi tersebut kepada pengikutnya, kepada para followers, lalu mempengaruhi mereka untuk mengadopsi pola makan yang lebih sehat. Lalu selanjutnya ada teori interaksi simbolik. Apa itu teori interaksi simbolik? Teori interaksi simbolik menekankan bahwa manusia dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna. Makna dari simbol-simbol ini dibentuk dan diubah melalui interaksi sosial. Contoh konkretnya, ketika seorang anak kecil belajar bahwa melambaikan tangan berarti selamat tinggal, karena orang-orang di sekitarnya menggunakan gerakan tersebut dalam konteks tersebut. Mungkin jawaban dari UTS tentang teori komunikasi dari Bapak Rohendi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.